حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخلق لمن الوجوب سواك عند الخلود الحادث الآمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الشيخ إمام البنتن وأصل إبراهيم ربنا كشف أجامي بن محمد صالح رئيس المرحوم Habib Ali Bumur Salmarhum Kesidan Panji wa usul Imam Ibrahim Salmarhum Ustaz Haji Abdul Kin Hasan Misil bin Haji Ustaz Abdul Khair bin Najib Salmarhum Ki Asgullah bin Mualim Gia Salmarhum Ki Sabir Rosad bin Haji Asmani Salmarhum Ki Dr. Muhammad Uji Usul Imam Ibrahim Salmarhum Syekh Namur Bina Abuya Sibil Amsir Abuya Kebun bin Haji Nawi Abuya Kebun Muhajir Usul Imam Ibrahim Salamarum Qadim Salamarum Bakhir Badam Salamarum Muslimin Muslimat Anna Allah Itakasam Birrahmah wal Mawbirah Wa bin Sibah wa Salamah wal Afiyah wal Barakah Al-Khatimah fi Hajjal Kitab Bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kiramil Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa as'aluka al-futuh wal mulah war ruswa wa tawbatan nasuh was salahal jazar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siratul riqil aghir wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali awfar wa asbil akhir adada ni'amillahi wa ibda Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd.
Hadirin mukarramin wal mukarramin, para kiai, para asatid, habaib, hujat, tokoh masyarakat sebuah pilih sebuah yang kita hormati, kita banggakan, segenap ibu bapak, kaula muda, harapan agama bangsa yang insyaallah kedatangan kita karena Allah, duduknya kita karena Allah, kembalinya kita karena Allah, sehingga apapun yang kita ucap malam hari ini bersama-sama, sehingga apapun yang kita lihat bersama-sama, sehingga apapun yang kita baca bersama-sama, insyaallah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kedatangan kita tercatat sebagai amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedatangan kita diiringi dengan tuan-tuan guru kita yang hadir, orang tua kita yang hadir malam hari ini, di antaranya Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Haji Sabeni, Ayahanda Ustaz Haji Bakar, Ayahanda Ustaz Haji Badinah. Mudah-mudahan beliau senantiasa insyaallah panjang umurnya, sehat badannya, dan insyaallah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan Adillah Mujab Bismillah Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Habib Ibrahim bin Bahar bin Smith, yang insyaallah mudah-mudahan insyaallah beliau diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan bisa meneruskan perjuangan daripada ayahandanya, dan insyaallah dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Musbik Amullah, Ustaz Asmiyallah, Ustaz Sugiyarta, Ustaz Hafiz, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Jaya Saputra, ada Ustaz Murdani. Mudah-mudahan beliau senantiasa insyaallah diberikan berkah ilmu oleh Allah, berkah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hormati Bapak Ketua RT 04, Bapak Najinin, Bapak RT Adeng, Bapak RT Abdul Halim, 3 RT Ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain jadi RW saudara. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan guru yang lainnya yang enggak kelihatan nama saya, mudah-mudahan insyaallah antum semua yang hadir malam hari ini, minta hajat antum semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Bapak Leman dan sebagainya. Yang pertama, kita bersyukur sama Allah. Di situasi dan kondisi bagaimanapun, kita tetap syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita nggak mungkin bisa duduk di sini. Kalau bukan karena izin Allah, kita mungkin tidak bisa kebersamaan. Ini semuanya kita bisa ngaji, bisa zikir, bisa istighfar, bisa bertasbih, dan selawat sama baginda Rasul, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majelis taklim berat, ya berat datang majelis taklim. Kenapa antum semuanya malam hari ini, ibu bapak, remaja wadi hadir? Karena jawabannya, Allah mengizinkan kita bisa duduk di tempat ini. Ini satu nikmat yang besar, nikmat yang berharga, bisa duduk di majelis ilmu. Insyaallah gampangnya kita datang ke tempat taklim, insyaallah gampang juga, ringan juga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini suara saya jelas apa enggak? Jelas. Maaf agak seraknya. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita berkumpul bersama. Ada satu bendera yang luar biasa, bendera pujian, liwaul hamdi. Kita semua berkumpul di situ. Di tengah-tengah kita ada sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat pertolongan dari Rasulullah. Dibawa dengannya berjembat di sirat, yaumul mijan, yaumul hisab, kita selamat karena di kebersamaan kita nanti ada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita semua di belakang Nabi insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ya masih serak. Memang kemarin saya teriak-teriak juga sama Ustaz Muslim dan lain sebagainya. Ikut jemput imam besar kita Habib Rizik Syihab, yang alhamdulillah fi amanillah beliau selamat sampai rumah, dan insyaallah terus akan bimbing kita perjuangan menegakkan kebenaran,
dan insya Allah terus beliau berjuang untuk negeri yang dicintai kita semuanya, yaitu Indonesia, insya Allah. Jadi kurang lebih 24 km kita jalan di dalam tol sampai ke bandara. Kita lihat beliau aja luar biasa, air mata nggak berasa bercucuran. 3,5 tahun beliau itu berada di Makkatul Mukarramah, bukan sebuah keinginan beliau, tapi karena ada satu rejim yang menghalang-halangi kepulangan daripada beliau untuk datang ke Indonesia. Dan ternyata saudara, sampai 1 hari menjelang keberangkatan ke Indonesia masih ada orang yang ngalang-ngalangin. Dia apa tuh? Melalui email palsunya bahwa tiketnya itu dibatalkan. Setelah itu ada lagi berkali-kali, ada lagi anaknya dipermasalahkan tiketnya, dipermasalahkan ATM-nya. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, biiznillah, dengan begitu di tubuh beliau ada darah Rasulullah SAW, hingga beliau dan keluarga alhamdulillah selamat tiba di tanah air. Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, diri dan keluarganya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang pada nggak senang sama beliau diberikan taufik hidayah. Dia senang. Yang benci sama FPI, insya Allah dapat taufik hidayah. Insya Allah. Tadi saya lihat di Kompas TV dimasalahin masalah protokol kesehatan, saudara. Dan Anies Baswedan gubernur kita itu disalahin. Kenapa harus dikarantina 14 hari, saudara? Tapi saya Al-Bakir mewakili teman-teman semuanya. Semenjak kita aksi penolakan RUU HIP, itu yang datang jutaan orang. Aksi kemarin Cipta Kerja hari, jutaan orang. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua nggak ada yang kena corona. Alhamdulillah. Karena orang Islam itu orang yang bersih, sudah mandi lalu berwudu, lalu dia bukan hanya ikutin perintah dari Allah, ikutin baginda Rasul, ikutin ulama-ulama, yakin dan percaya selama masih menyebut nama Allah, selama bersatu nama baginda Rasul, maka tubuh kita tidak akan kena wabah-wabah yang besar, insya Allah. Para jutaan orang yang hadir, saudara, alhamdulillah sampai gini hari kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ngomong kalau kemarin aksi 212 itu karena ormas yang lain banyak, tapi kemarin murni itu orang manusia datang karena bentuk kecintaan Sami sama Habib Rizik. Itu imam besar kita, satu orang, tapi yang datang jutaan manusia luar biasa. Kalau kemarin ya itu kan karena ormas-ormas yang lain, itu kan karena aksi-aksi yang lain, aksinya bareng-bareng. Ini murni kemarin beliau datang sendiri, saudara, tapi jutaan orang datang, dan alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih Ahlussunnah wal Jamaah, harus cinta ulama, harus cinta ahlul bait, cinta juriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih, cinta sama Nabi dan juga cinta sama keluarga Nabi, yaitu para habaib, insya Allah. Izinin Al-Bakir baca kitab. Saya pengen beli kitab itu, aduh, emang gak sempat aja. Saya memang senangnya itu ngaji lekar. Ada lekarnya nggak dibenahin. Saya kasih kitab atu-atu, doain. Saya lagi mau beli kitab Adabul Insan karangan Mufti Betawi Habib Yahya bin Usman, Habib Usman bin Yahya, yang makamnya di Habib Ahyar, tempat tinggalnya di Pondok Bambu. Itu Mufti Betawi. Saya pengen nanti yang tebal, bukan yang kecil, ada tulisan yang kecil tapi yang tebal. Ya, insya Allah saya pengen beli atu-atu biar antum pegang kitab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bikum fil amin. Qala radhiyallahu ankum wa arda. Kalau saya pulangin suara saya hilang, nih saya kencengin, serak-serak, bikin aja. Kita Taharati, kita belajar tentang kitab berkaitan erat masalah taharah, masalah
kebersihan, menunjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasi'ul wudu' wal ghuslu wa ijalatun najasati illa bil ma'i tahuri. Kata pengarang, la yasihu, tidak sah, al wudu'u, wudu seseorang, wal ghuslu, dan mandi seseorang, wa ijalatun najasati, dan tidak sah membersihkan najis yang ada di tubuhnya, illa, kecuali bil ma'i tahuri, dengan air yang suci menyucikan. Jamaah sekalian, air itu ada 7 di dalam kitab Matan Takrib, wa kitab Safinatun Najah, wa kitab fikih yang lainnya. Ada yang namanya air hujan yang boleh untuk bersuci. Ada lagi yang namanya air laut. Ada air sumur, ada air sungai, ada air mata air, ada air salju, dan ada air embun. Ini 7 air boleh untuk bersuci, buat mandi, buat berwudu boleh. 7 air ini. Biar ingat lagi namanya: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air mata air, dan air embun. Itu boleh untuk bersuci. Jadi nggak bakal bisa, wudu itu nggak bakal diterima, mati nggak bakal diterima, la yasihu, nggak bakal sah, illa bil ma'il tahuri, kecuali dengan air yang suci menyucikan. Wa walladzi lam taqa fihi najasatun, dan air itu tidak kejatuhan najis. Airnya tidak kejatuhan najis. 7 air yang tadi enggak kejatuhan najis. Wala syai'un tairu yadubu, dan juga tidak dengan sesuatu yang suci, yaitu yang mencair. Lam yakun qalilan, dan juga airnya enggak dikit. Dan juga mustakmalan, dan bukan air yang mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekasan. Air bekas namanya mustakmal, bekas dipakai sama orang, walaupun airnya suci, tapi tidak bisa untuk berwudu, ya, karena sudah bekas dipakai sama orang lain. Untuk keran, ya, bawahnya ditandani air ember. Ember itu yang bekas tadi nggak sah, la yasihu, nggak sah untuk berwudu, karena airnya air mustakmal. Mustakmal artinya air bekas. Ini mah suci tapi mustakmal. Airnya bersih tapi mustakmal, bekas yang dipakai sama orang ini. Wa yanhasaru bi qismaini, air itu ada 2. Bi qismaini nazili minas sama, ada air, jadi air ada 2. Air yang turun dari langit, ya, air yang turun dari langit. Kaba'il matar wasalji, ya, seperti apa? Air hujan sama air salju, air es. Jadi air terbagi 2. Ada air yang datangnya dari langit, apa itu? Air hujan sama air salju. Salju sebenarnya hujannya juga, cuma karena beda tropisnya, keadaan geografisnya, maka dia bukan air kayak kita, kayak di Ikin.
airnya begini, salju kan. Nah, ini orang Jepang berpulang. Arigato. Arigato. Di Jepang, ini ada saksinya masih hidup. Dia sama bininya sama-sama di Jepang tuh. Ya, Jepang itu bukan air yang hujan biasa, tapi salju, dingin dia. Kalau kita hujan es, Indonesia pernah hujan es, pernah nggak? Hujan es. Kalau ada hujan es ditadangin, kata orang-orang dulu itu buat obat katanya. Yang dicomotin diminum itu ngilangin batuk. Ya katanya. Tapi ada benarnya, ada juga nggak tahu juga. Saya bukan dokter itu, tapi saya pernah coba. Gue makan aja. Minum, dimakan. Ya, diminum aja masukin. Alhamdulillah, karena orang tergantung keyakinan dia. Kalau keyakinan bisa RTG berobatnya ke luar negeri, nggak yakin nggak bakal sembuh. Berobat itu yang penting yakin, yang berobat yakin, yang obatin yakin. Orang dulu pada berobatnya sama dukun. Ya, mantri belum ada dukun. Apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kedua waras, kedua waras. Kedua kelaras. Abang agak waras. Jadi yakin banget. Kedua kelaras. Abang agak waras. Ditiup sama dia. Lalu kita tahu. Diminum semua. Alhamdulillah. Boleh percaya apa enggak? Di Setu yang obatin Indra itu si Indra Kongsain dia tahu RT Kongsain suka ngobatin Indra itu apa? Indra radang bisa sembuh sama Kongsain. Masih hidup nggak? Masih hidup. Jadi ente nggak usah kamu beribadah dulu. Kongsain itu mau penyakit apa gitu bisa sembuh dia. Diobatin kasih air sembuh. Ya, sembuh. Karena yakin. Orang dulu kalau kiduan nggak pakai beli insiden. Ada tiker dibakar. Tiker apa? Tiker pandan. Ya, gidu hilang. Sekarang nggak pakai tiker dibakar. Ya beli aja insida sembuh, alhamdulillah. Karena yang namanya gitu itu nggak kasihan kadang-kadang karena dingin sama yang dia makan. Jadi kalau giduan gak enak. Ya ada giduan dangdut. Jadi saudara, ada yang namanya air hujan sama salju. Lalu enggak, air baratun, air embun juga sama dari langit. Dan juga wanabi minal ardi. Ada lagi air yang turun, air yang keluar dari bumi, dari tanah, yaitu ma'ul bi'r, yaitu air sumur, air yang keluar dari dalam perut bumi. Jadi ada minas sama, ada lagi minal arti. Apalagi itu wama'il aini, air mata air. Kalau kata PT4 air entuk, air entuk. Tahu itu sebabnya namanya entuk apa tuh? Airnya kagak ngasok-ngasok keluarnya, nggak digali, air entuk keluar aja. Ya itu namanya minal arti. Yang pertama minas sama, yang kedua minal arti. Yang dari minas sama, tanjil minas sama, yaitu air hujan, air salju, dan juga air embun datang dari langit, air embun dari langit. Lalu yang dari bumi, air sumur, air mata air, itu datangnya dari bumi. Ya air sungai dari bumi, laut dari bumi. Nah itu nama-nama air itu boleh untuk kita bersuci, tapi kategorinya bukan air yang sedikit, tapi kulatain, air yang 2 kula. 2 kula itu 260 liter. 260 liter. Yang tingginya kurang lebih berapa sentimeter tuh? 60, panjang 60.
Jadi isinya kalau diliterin 260 liter. Orang dulu dia punya sumur, sama punya tahang, sama punya kolam. Orang dulu kolamnya gede-gede, lebar-lebar. Itu bisa buat mandi, bisa buat wudhu. Sekarang di rumah nggak ada kolam yang lebar, nggak ada. Kolamnya sempit-sempit. Kenapa? Tanahnya udah kebagian. Tanahnya udah kebagian berpikir kolamnya gede. Orang dulu, ini rumahnya, sumurnya jauh. Sumurnya jauh, kurang lebih 10 meter dari rumahnya. Yang kedua, tempat buang air juga 10 meter dari rumahnya. Bahasa Inggrisnya cubluk. Cubluknya jauh. Maka orang dulu itu pemberani. Orang dulu pemberani. Kenapa? Wudunya jauh, mandinya jauh. Dan cubluknya sekarang WC. Cubluknya 10 meter. Nggak ada lampu kayak begini. Nggak ada lampu gelap. Lampu jalan nggak ada. Di rumah cuma ada lampu tempel sama pratomak. Ya, jauh banget. Tapi berani-berani. Saking jauhnya, takut keluar di rumah. Pantat pala, pantat pala. Pala pantat apa nih? Pantat. Ayo bener. Pantat pala dulu supaya naik lagi. Pantat pala. Jadi kok turun nggak jadi naik lagi. Sampai begitu tuh ada jampe-jampenya supaya nggak keluar buru-buru orang dulu. Jampe-jampenya dan isinya apa? Isinya daun kipul di atas. Oh, di kalau bebelan tuh pakai daun kipul, ada isinya tuh daun kipul. Ya daun kipul, pantat pala. Berlari tuh pantat pala. Berlari. Nggak sampai ke cubluk di tengah-tengah rumput. Masya Allah, di tengah-tengah rumput ya buang air di situ. Nah, luar biasa. Ada yang ngantongin batu. Apa buat apa ngantongin batu? Ternyata harusnya kita cermati. Ngantongin batu kalau nggak sempat sampai ke sumur. Jadi buat istinja. Gitu, ngantongin batu. Orang dulu pesan kalau dulu kebelet buang air, ya ngantongin batu. Pas saya pikir-pikir bukannya buat apa-apaan itu, bukan buat jimat tuh batu. Ternyata buat istinja. Makanya disuruh ngantongin batu buat istinja. Kalau pakai batu yang persegi, saudara, batunya 3 ganjil. Ini begini nih. Karena kan sumur jauh, udah tergerek-gerek. 1, 2, 3, buang. Petak memang orang tuh. Kita nggak tahu tuh di tengah-tengah pohon apa? Pohon cengkeh. Ya. Terus 3 juga sama. Itu namanya dalam keadaan darurat. Nanti pulang cebok lagi. Ketemu air, cebok lagi. Gitu. Ada yang nggak pakai batu, pakai daun. Daunnya keset. Yang nggak boleh pakai daun singkong, nggak boleh. Karena buat makan. Daun payah nggak boleh. Pakai alang-alang. Habis kesugurak. Alang-alang banyak buat gosok gigi pakai cipek. Dulu kan nggak ada pas Pepsodent, orang gosok gigi pakai alang-alang sama cipek. Tahu nggak cipek? Genting. Genteng udah terbelah. Namanya cipek bahasa Inggrisnya. Cipek. Pakai alang-alang gosok. Aku sampai ngajarin sih gue tahu. Itu luar biasa tuh ya. Jadi boleh pakai daun, cuma daun yang bukan untuk dimakan. Pakai klaras boleh tuh. Yang keset-keset. Cuma sebelum pakai daun periksa dulu. Ada ulutnya apa enggak? Itu ada ulurnya lagi. Mentang-mentang di tengah kebun teh pakai daun. Wah, biar situnya najisnya hilang. Pas najisnya hilang langsung gatal, kekeset aja. Nggak enak banget kalau kena ular itu nggak enak banget. Gatalnya Masya Allah. Nah, jadi tuh jadi kalau udah kelar kita pakai air dibersihin sama ini. Ilmu yang kayak begini bakalan terjadi. Kenapa ada yang namanya istinja? Pasti terjadi. Kenapa adanya pengganti air namanya tayamum? Akan terjadi dan saya menjumpai itu semua. Jadi ilmu-ilmu yang ada diajarkan oleh Nabi, oleh ulama-ulama bakal dipraktekin. Kayak salat qasar jamak takdim, salat qasar jamak takhir,
kalau sholat jamak takdim, jamak takhir. Karena itu nanti bisa kita lakukan tatkala kita jadi musafir. Itu istinja juga sama. Saya pernah ngalamin. Saya naik mobil bis tujuan wisata ke Cibodas. Belum nyampe, masih jauh. Pas di hampir di gunung-gunung itu Bonteng. Badan saya keringetan semuanya, menggigil. Kata teman saya, Ustadz lapar. Sakit perut, enggak. Diambil nggak bisa. Satu, saya pengen buang air besar. Orang kalau nahan buang air besar keringetan. Nahan buang air besar sama buang air kecil. Mohon maaf ya, jorok dikit. Nahan berak sama kencing. Ditahan coba. Ayo yang sakit ditembak mempan coba. Ayo gue tahan ya. Yang dibaca mempan tahan tuh. Lagi buang air, lagi mau berak nanti tahan aja kuat. Coba kuat apa enggak? Kalau nggak panas dingin, kencing tahanin. Kalau udah tangan panas dingin, wow. Kencing batu apa lagi? Ini bukan kencing batu nih Pak. Wah, kayaknya lu ngalamin. Kita tahan tuh, tahan aja sakit. Akhirnya saya ke kebun teh, udah dah lompat langsung. Sekarang udah zaman aqua kayak begini nih, bisa ada manfaatnya. Ya, iya aku tahu di botol. Saya mau berapa? Di mobil ya. Nih bisa buat wudhu, bisa buat juga untuk istinja, bersuci. Tisu basah udah ada. Kalau tisu kering nempel, jangan. Saya lagi di pesawat itu, pengen buang air, saya lihat di pesawat itu airnya nggak ada, dikit banget. Kebanyakan yang tisu yang gubet. Kayaknya kagak enak banget. Yang digulung gitu. Ya Allah, saya mau udah saya kencing aja, kalau kencing masih penting. Kita palet-palet tuh malah kita. Ya masih penting. Tapi kalau buang air besar, pada nempel. Pada nempel. Tapi nggak apa-apa kalau mau. Nanti pas nyampe di Jeddah, ya di Jeddah bersih lagi, mandi, baru niat umroh. Kita tergantung mikotnya di mana. Lalu dia mandi, niat haji, ya niat ihram, niat ihram. Jadi saudara yang dikit nggak boleh, harus kulatain. Atau juga air yang mustamalan, air yang bekasan, air mustamal juga agak boleh. Fa'idza waqa'a fi syai'un, apabila ya kejatuhan di dalamnya sesuatu minal taharati, daripada yang suci nih, jatuh suci, allati tadubu, yang mencair, kejatuhan yang mencair. Kalau asli itu madu air kejatuhan madu nih. Au yang pasolu minat, terpisah daripada itu suatu kejafaron, minat jafaron, wa ghairihi, dan sebagainya. Tabiru fahishan, lalu berubah, itu berubah, sangat berubah. Ada dia. Ini ada kesalahan ini. Bukan salah si saya, nggak lihat. Bahwa toiru binafsi, suci pada dirinya, maksudnya zatnya itu suci. Lakinnahu la yarfa'ul hadath, tapi tidak bisa menghilangkan yang namanya hadas. Wala yutahhirun najasi, dan juga tidak bisa bersihkan, menghilangkan najis. Walau kana alfa kirbatin, walaupun seandainya itu jumlahnya ada 1000 kirbah. 1000 apa kirbah itu? 1000 air dari kayak lubangan bak, itu nggak bisa, karena udah berubah, sangat berubah. Asbab ada benda yang mencair, minyak jafaron atau enggak madu, jadi tidak bisa. Tapi suci itu binafsi, tahir binafsi, pada zatnya suci, tapi tidak bisa menghilangkan dan mengangkat hadas. Kan cair tuh, madu cair nggak? Cair, ya cair.
minyak jafaran juga cair, dan itu tidak bisa untuk menghilangkan yang namanya najis, tidak bisa untuk menghilangkan yang namanya hadas. Jadi mudah gunakan air yang ada. Kita bersyukur tinggal di Jakarta Bekasi, ini air masih banyak. Waktu saya ceramah di mana belum lama tuh, di sana, ya Allah, Ustaz, saya berkencing di mana? Di sana juga Allah. Airnya itu saudara udah berubah, saya nggak mau. Tunjukin saya, mau sebelum ceramah saya potong air, kasih makan, saya ceramah. Waktu itu, daerahnya Abang Ipar. Nah ini udah berubah, saya nggak mau. Saya mau siapin air yang bersih, dicari bersih baru saya mau. Karena situ udah air dipakai apa itu air? Saking susahnya sama air, sampai air disuling lagi. Kan kalau air pump kan disuling ini. Ini air dari air kali alam ini, disuling murni. Boleh nggak itu buat suci? Boleh, karena udah hasil sulingan. Di Arab Saudi air sulingan sudah, air laut disuling, bukan disuling buat gendangan, bukan. Apa sih namanya kalau suling itu bahasanya? Disaring, hilang najisnya, murni, dijamin bersih dan layak kan kalau untuk minum, itu boleh untuk bersuci. Kulatain hanya lebih daripada 2 bulan, insya Allah. Jadi jangan sembarangan mandi jenabat ente. Air cuma sepak doang nggak bisa. Buat mandi jenabat nggak bisa. Airnya suci menyucikan, cuma airnya cuma seember. Yang bagus, kalau memang nggak punya tahan, nggak punya kolam yang luas, ente itu udah langsung keran aja, karena ada keran tuh, keran hidupin buat mandi jenabat, terus semua bersihin. Ini keran gitu, atau enggak ente isiin ember dengan syarat tidak mustamal, isiin dia penuh, tutup, kucurin tuh air untuk berwudu dan juga untuk mandi. Jangan kena bekas yang lain, nggak boleh. Namanya mustakmal. Suci mah suci, tapi nggak sah la yasiu, tidak sah untuk berwudu, nggak sah untuk mandi karena airnya bekasan. Halo? Orang dulu bukan toren namanya, orang dulu tahang. Dulu toren, sekarang toren, dulu tahang. Dari kayu ada sengnya, sami-sami. Itu air tahang. Ditutup, boleh buat wudhu. Langsung ditimba ke situ, dan ukurannya itu kurang lebih 300 liter air, jadi boleh untuk berwudu. Jadi kalau kita untuk mandi janabah, haid, nifas, wiladah, lihat airnya, hati-hati. Untuk bersuci, buat kotoran dan sebagainya, buang air besar dan kecil, lihat airnya. Jangan sembarangan, jangan, karena najis tidak bisa dihilangkan dengan najis. Najis tidak bisa dihilangkan dengan najis. Jangankan najis, dengan air mustamal pun nggak boleh. La yasiu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Dengerin ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mohon kesabarannya, sabar dengerin ilmu itu adalah sabar tatkala ente dipanggil ke sampingnya Allah Subhanahu wa ta'ala.